Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kami sekarang lagi berada di rumah makan Nusantara, ya, rumah makan yang sangat legend, yang sudah lama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Nah, kami lagi menikmati, tadi baru selesai makan, ini kita makan pagi atau makan siang? Makan siang, ya, makan siang. Kemudian kita ingin coba berdiskusi sebuah tema yang kemudian sangat tepat sekali kalau kita bicarakan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan klien Bapas melalui Pokmas Lipas. Pokmas Lipas ini maksudnya adalah kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ini kita perkenalkan dulu Bang Resman Hanafi, SPT MM, Bapas, Kepala Bapas Bengkulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ditodong Bang Indra untuk menjadi narasumber di sela-sela diskusi santai. Kemudian ini pemilik channel YouTube Indra Utama, beliau adalah Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Bengkulu, Bang Indra Utama SEMM. Insya Allah akan doktor ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini satu lagi narasumber tokoh masyarakat kita, Pak Nindyo Kusmanto SAG, Sarjana Agama. Kalau sekarang SPDI ya, Sarjana Pendidikan Islam. Bukan juga sarjana alam gaib atau sarjana Agus, bukan juga. Nah, beliau adalah ketua yayasan Yakesma. Nah, sahabat sekalian, mumpung kita lagi ada Pak Kepala Bapas Bengkulu yang beliau sangat sibuk sekali, kita ingin tanya ini berkaitan dengan Pokmas Lipas tadi ya? Pokmas Lipas. Pokmas Lipas ya. Kelompok masyarakat, kelompok masyarakat, peduli pemasyarakatan. Nah, mungkin dikenalkan dulu nih, apa makhluk ini sebetulnya? Jadi terima kasih ini Adinda Megansori, YouTuber Bengkulu. Ya. Saya senang sekali bisa sama-sama kita ya, walaupun menikmati secangkir kopi teh, gitu kan, tapi obrolan ini memberikan apa semacam cakrawala berpikir ya. Berpikir untuk tentunya untuk masyarakat Bengkulu. Gitu. Betul. Karena suka atau tidak suka, ya klien Bapas itu juga adalah bagian dari masyarakat Bengkulu. Bagian dari masyarakat. Ya. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan ini ya dikenalkan itu di tahun 2020. 2020 itu ada putusan dari Jenderal Pemasyarakatan untuk membentuk kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan. Dikeluarkan ini sebenarnya dulu-dulunya atau sebelum-sebelumnya memang sudah ada masyarakat yang peduli, itu sudah ada. Ada ya orang per orang gitu kan, ada dari akademisi, ada juga dari apa namanya lembaga-lembaga instansi pemerintah gitu, yang peduli dengan pemasyarakatan. Tapi kemudian ingin didorong lagi, gitu. Ingin didorong lagi gimana caranya lebih banyak masyarakat terlibat. Yang terlibat di situ. Ya, yang terlibat. Artinya ini program dari pusat ya, dari untuk pusat, optimal ini ya. Untuk gimana caranya klien Bapas itu setelah dia menjalani masa pidana penjara kembali lagi ke masyarakat, itu dia punya kehidupan yang lebih baik kan, seperti itu. Jangan sampai dia kembali lagi berbuat kejahatan gitu. Jangan sampai mengulangi lagi tindak pidana itu. Jadi kalau dulu kan sudah lama gini, lapas itu bekerja sama dengan kantor wilayah agama Kemenak gitu kan, dengan dinas sosial misalnya, kemudian dengan koperasi, UMKM seperti itu. Nah, tapi kan lebih banyak ke instansi pemerintahan. Ke depan ini yang diharapkan ini adalah kita masyarakat. Masyarakat juga terlibat. Ya, terlibat. Karena memang tiga kunci sukses pemasyarakatan itu ya, ada peran masyarakat, ada petugas pemasyarakatan itu sendiri, dan tentu narapidana itu. Nah, sekarang kita dorong ini masyarakat. Ayo kita sama-sama. Ini Bang, untuk di Bapas Bengkulu ini, program ini sudah jalan atau baru mau launching atau gimana nih kira-kira untuk ini? Program ini tahun 2020 sudah berjalan. Sudah berjalan. Tapi waktu itu masih kita punya 10 mitra. 10 mitra sudah ada. 10 mitra, udah 10 mitra. Nah, di tahun 2021 karena ini
awal tahun saya nggak mau hilang. Saya sampaikan ke kawan-kawan di apa namanya di kantor, saya nggak mau kehilangan momen tahun baru itu, saya bilang kan. Kita semangat kerja baru gitu kan, terus target-target kerja yang baru. Makanya saya mintakan masing-masing PK saya cari mitra masyarakat, baik itu individu ataupun instansi ataupun lembaga pemerintah swasta. Ayo dukung niat baik kita untuk memberikan pendampingan edukasi peluang kepada klien Bapas itu. Baik. Jadi tidak mau kehilangan momentum, apalagi Bang Indra, kita tahu beliau ini adalah orang asli Bengkulu ya. Asli salah satunya Kepala Bapas yang asli Bengkulu. Orang daerah saya orang Bengkulu asli, tapi terlahirnya di Bengkulu Selatan. Berarti satu daerah. Jadi jangan sampai kehilangan momentum pada saat menjabat, harus berbuat banyak kepada masyarakat begitu. Baik, Bang Indra, mungkin sebagai Basnas kalau nggak salah juga sudah menjadi Popmas Lipas juga ya. Basnas insya Allah ini sudah menjadi mitra. Salah satu lembaga. Nah, mungkin bisa ditanggapi juga, Bang. Baik, terima kasih Bung Mulyan. Terima kasih sudah diajak untuk diskusi sama Kepala Bapas. Jadi memang alhamdulillah kita dengan Bapas Bengkulu sudah berapa kali pertemuan terkait dengan launching Popmas Lipas ini. Ya. Kami mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapas ini sangat tepat sekali. Jadi memang selama ini kan konsen kita kan ke masyarakat yang bebas di luaran. Padahal tadi kata Pak Resman, yang namanya klien itu kan juga masyarakat Bengkulu. Jadi dia harus mendapat perhatian. Kalau untuk masalah kemiskinan, kita sudah ada forumnya. Jadi itu ada namanya Forum Penanggulangan Kemiskinan Daerah, FKPD. Oh, itu terstruktur itu oleh Pemda ya? Sekali Pemda, ketuanya gubernur, kemudian ininya ada Sekda, kemudian ada Bapeda. Nah, kalau Popmas Lipas ini sebelum saya agak spesifik ya. Mengapa spesifik? Karena memang perlu peran khusus. Jadi dari sisi Basnas, para klien ini memang sudah masuk ke dalam rapat asnaf. Jadi cepat sekali. Insya Allah ini kita besok Senin akan tantangan PKS dan kerjasama terkait dengan program peningkatan klien ini. Klien Bapas ini. Karena memang kita di Basnas ada macam program. Ada program Bengkulu Sejahtera, ada program Bengkulu Cerdas. Kalau Bengkulu Sejahtera itu terkait masalah ekonomi. Ada bantuan modal, bantuan gerobak dan sebagainya. Kalau Bengkulu Cerdas, pendidikan. Karena kan klien Bapas ini ada juga anak-anak. Jadi anak-anak walaupun dia ada di LPSK atau di Bapas, dia tetap harus sekolah. Jadi saya rasa ini sangat tepat sekali apa yang diidékan oleh Pak Resman ini. Nah, kira-kira dari PKS itu yang perjanjian kerjasamanya itu bentuk-bentuk program yang ingin diberikan kepada klien Bapas ini, orang yang kemudian hampir bebas itu ya di klien Bapas. Apa kira-kira bentuk atau sudah ada tergambar belum, Bang? Jadi mungkin gini. Jadi sebelum ke sana, kita alhamdulillah selama ini kan kita kalau di Kanwil Menkumham itu belum ada UPZ. Padahal kita diamanahkan oleh undang-undang supaya setiap SKPD termasuk vertikal itu ada UPZ. Dan alhamdulillah itu dimulai dari Bapas tadi. Dan mereka sudah store dana infak sedekah mulai akhir tahun kemarin. Jadi belum SK belum mereka sudah store. Dimulai tahun Desember 2020. Dan kami saya yakin sekali ke depan bisa lebih meningkat lagi. Nah, terkait dengan ini, jadi dari UPZ Bapas ini nanti para karyawannya store zakat infak sedekah ke Basnas. Nanti Basnas siap membackup semua program klien yang ada di Bapas ini. Misalnya program bantuan modal usaha. Misalnya Basnas memberikan gerobak atau memberikan misalnya untuk mesin steam. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk jadi artinya mensupport dana juga. Basnas pun mensupport dana juga untuk usaha dari klien Bapas ini. Ini luar biasa nih, luar biasa. Artinya kan dengan harapan kreativitas daripada klien Bapas itu pasca keluar dia punya usaha. Kalau nganggur biasanya kan setelah dia keluar balik lagi. Jadi itu kita khawatirkan itu kan. Yang itu tidak diharapkan. Dan hebatnya lagi dengan Basnas tentu di samping usaha tausiah. Nah, itu masuk dalam poin-poin PKS tadi. Jadi kita atas masukan dari Bapas bahwa Basnas ikut berpartisipasi dalam pembinaan di Bapas tadi. Pembinaan rohani ini. Ya. Baik. Nah, sekarang saya ke Pak Nindyo SAG sebagai tokoh masyarakat dan juga sudah berkecimpung di berbagai kegiatan-kegiatan sosial, sudah lama berperan di masyarakat Bengkulu. Seperti apa Pak Yuk menanggapi ini daripada Popmas
lipas ya tadi ya. Silakan Pak. Ya, sangat bagus sekali karena memang latar belakang orang-orang yang menjadi klan di Papas ini kan beda-beda nih dari segi usia, latar belakang pendidikan, termasuk kebutuhannya pun berbeda. sosial budaya. Memang harus semua pihak, semua komponen masyarakat terlibat dalam hal ini. Mereka harus mendapatkan pembinaan secara struktural, mereka ada pembinaan secara ekonomi. Ya. Bisa jadi kalau tadi dari Basnas misalnya membantu gerobaknya, modalnya. Nah, ini modal kerjanya bisa dari pihak lain. Kan dari yang Kesma kan? Dari Basnas itu jadi gerobak, investasi gerobaknya, modal kerjanya dari kami gitu kan? Atau dari bisa terlibat juga, bisa terlibat. Jadi matching nggak ya? Berarti pas ketemu ini, berarti program Popmas Lipas tadi itu juga bersinkron dengan lembaga Kesma juga bisa. Lanjut. Ya, yang pasti, apalagi kalau ini bisa dimulai, setahu saya belum ada lembaga atau Basnas atau Basnas ya, memiliki program unggulan yang bersama dengan Bapak. Nah, kalau ini bisa terwujud ya, di dalam waktu dekat ini bisa dijadikan program unggulan, baik dari Basnas maupun dari kami ya Kesma ya. Dan ini tadi juga ngobrol secara offline ya waktu kita di mobil juga, Pak Nyindo ini banyak binaannya yang warga miskin dan termasuk janda-janda kan, karena ya Kesma juga menangani itu lewat pelosok. Nah yang beliau tertarik ini bagaimana mendakwahi yang mantan napi tadi. Ya, kan? Tertarik juga ya kan, Pak? Betul. Nah mungkin ditanggapi juga ini. Ternyata respon juga ada dari Pak. Jadi Bapas itu komplit. Jadi kegiatan pembinaan kemandiriannya ada, kegiatan pembinaan kepribadiannya juga ada. Dan itu setiap klien lapor diri itu kita sudah buat program. Pembinaan kepribadiannya kapan, dengan siapa. Oh itu ada formnya ya? Iya, ada formnya kan gitu. Nanti kita arahkan nih. Bisa juga kita panggil ke Bapak. Nah, ada satu misalnya satu konten untuk bersama-sama gitu, kami undang ke Bapak. Memberikan semacam ya siraman rohani atau motivasi. Nah itu penting bagi peluang usaha. Ya peluang itu penting bagi klien kami. Sangat penting. Gitu. Jadi memang peran serta masyarakat itu tidak bisa lepas dari apa namanya pelaksanaan tugas di balik masyarakat. Sangat memerlukan ya. Nah sekarang ini klien Bapak untuk tahun 2021 ini tercatat berapa banyak sih Bang? Klien kami sekarang ini ada 1.000 untuk COVID aja. Tapi kalau COVID ini kan kami pengawasannya kan webinar ya, atau virtual lah ya. Tapi klien yang ini ada kisaran 600-an yang menjadi klien dari klien kami. Dan tentu sangat membutuhkan sekali peran serta masyarakat ya yang peduli ya. Apalagi tengah COVID ini kan. Kalau sekarang ini kan kami masih virtual, ngawasi itu virtual. Terus apa namanya pembimbingannya pun masih sangat berhati-hati. Karena kita mengumpulkan orang banyak terbatas gitu kan. Jadi saya bersyukur sekali di di masing-masing kabupaten itu ada pos Bapak. Jadi teman-teman yang di kabupaten yang melaksanakan kegiatan semacam tadi pembinaan kepribadian tadi. Itu teman-teman di kabupaten dia bersama dengan tokoh masyarakat di sana. Oh klaim apa yang kalian di kabupaten ya? Di Bongeng, di mana itu kawan-kawan yang di pos Bapas ya. Jadi Bapas di Bengkulu kemarin ada kegiatan pembinaan keterampilan ada kita laksanakan. Tapi ya itu tadi intinya memang saya berterima kasih sekali dengan Abang, dengan Basnas, kan bergabung dengan, dan dia juga orang media. Bisa memberitakan acara-acaranya juga. Siap. Dan kabarnya mau ada acara nih Bang. Kapan nih acara yang terkait dengan Popmas Lipas tadi ya? Insya Allah hari Senin tanggal 1 Februari. Besok kita akan melaksanakan sosialisasi terkait Popmas ini biar semakin banyak masyarakat yang kemudian memahami itu, dan tentu juga harapan kami ikut gitu kan
bersinergi dengan Bapak. Dan insya Allah akan dihadiri langsung juga nanti mungkin ada penandatanganan yang kerjasama dengan Basnas dan beberapa lembaga mitra kami juga ada beberapa ada perguruan tinggi juga. Dan itu apakah enggak misalkan Mas Lipas ini dibuat forumnya atau memang masing-masing aja gitu dia targetnya? Target ke depan itu dibuat ke forum ya, baik itu individu ataupun kelompok organisasi ya. Organisasi. Jadi teman-teman yang berkenan bergabung rencana kami targetnya di Bengkulu ini, di wilayah Bengkulu ini ya ada wadah kelompok ini gitu, terstruktur gitu kan. Sama tadi kayak apa yang masyarakat miskin tadi, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Kemiskinan daerah. Ya sejenis lah gitu. Yeah. Tapi dia mungkin tidak ditetapkan oleh ini, tapi nanti kita kesepakatan maunya seperti apa. Tapi wadah itu penting. Wadah itu penting. Wadah itu penting biar programnya itu fokus dan bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi dan terstruktur. Pak Yuk, siap bergabung di podium. Siap Saya juga. Siap. Baik, luar biasa ini. Saya pikir obrolan yang sangat berkualitas ya, singkat berkualitas. Nah sekarang mungkin di segmen akhirnya closing statement ya, closing statement. Atau Bang Indra masih ada yang mau ditambahkan dulu? Atau cukup closing ya? Closing. Nah berkaitan dengan peran serta masyarakat Popmas Lipas ya, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Jadi ini yang paling penting juga ada kelompok-kelompok klien Bapas yang tadi lebih kurang 600 ya untuk saat ini 600 orang, dan itu tentu tidak akan bisa ditangani secara full oleh teman-teman di Bapas ya, karena kawan saya juga ada kan di Bapas, ada Ibu Ronasi dan kawan-kawan yang lain kan. Tentu masyarakat harus berperan serta juga memberikan edukasi dan melakukan proses pendampingan, termasuk berikan peluang-peluang ya. Dan harapan kita ini nanti dengan kelompok masyarakat peduli ini bisa lebih meningkatkan skill kemampuan daripada klien Bapas itu. Silakan Pak Indra untuk penutup daripada dialog kita kali ini. Baik, terima kasih Bung Melian. Jadi memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Resma tadi, klien Bapas itu adalah saudara kita juga. Dan bagian dari masyarakat Bengkulu. Jadi ketika mereka bagian dari masyarakat Bengkulu, mereka juga berhak mendapat program-program baik oleh pemerintah daerah maupun oleh lembaga yang ada. Makanya kami dari Basnas melihat bahwa program klien itu masuk dalam melakukan asnaf. Makanya kami sangat respons sekali dan mereka berhak mendapat program yang apa yang dilakukan Basnas. Dan sangat tepat sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan. Insya Allah nanti Senin kita PKS, kemudian selanjutnya kita akan membackup program-program yang dilakukan oleh Mas Lipas ini. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Bang Indra sudah hadir. Pak Yuk, closingnya? Ya, klien Bapas ini dia adalah objek dakwah juga. Jadi dakwah tidak hanya dibilang. Nah, dakwah itu juga memberikan solusi konkret kepada orang-orang yang membutuhkan. Memang di samping mereka juga adalah masuk dalam lapangan asnaf gitu kan. Nah, kalau kita membantu mereka, ini adalah kontribusi real dakwah bilhar. Apalagi kalau mendapat hidayah dari sana ya. Jadi ini sangat bagus sekali kalau ini memang bisa wujud daripada Islam rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih juga Pak Joko Kusmanto, dan terakhir Bang Resman sebagai Kepala Bapas Bengkulu untuk closing statement-nya. Singkat padat gitu ya. Jadi bersama kita bisa. Ya. Saya berterima kasih sekali gitu kan teman-teman dari Basnas dan dari Yakesma sudah berkenan bergabung dengan mitra-mitra kami yang sudah ada sebelumnya, dan insya Allah dengan bergabungnya teman-teman ini peran Popmas Lipas ini akan semakin kelihatan. Apalagi hadir orang-orang ikhlas. Amin. Baik, kawan-kawan sekalian, demikianlah tadi dialog singkat kita dan akan diupload di channel YouTube-nya Bang Indra Utama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, disaksikan oleh warga Bengkulu, sehingga banyak orang yang akan terlibat dalam kepedulian terhadap klien Bapas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.